Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam program Saat Teduh bersama penyuluh. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memberkati dan menolong kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman Tuhanlah yang bisa mengubah kehidupan kami hari lepas hari menjadi baik, dan sehingga bertambah hari menjadi sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita saat ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, saya akan ambil satu tema, yaitu pilihan yang terbaik. Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan satu perjalanan. Dia menuju satu kampung di mana Marta dan Maria tinggal. Yesus masuk ke dalam rumah itu. Di situ Yesus mengadakan satu pertemuan, yaitu persekutuan yang kecil. Yesus bersama murid-muridnya beserta Marta dan Maria. Ibadah keluarga seperti itu. Di saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, Maria mengambil satu sikap yang baik, yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan. Saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Dia tidak peduli kepada saudaranya, yaitu Marta. Marta menyibukkan dirinya untuk melayani Tuhan. Tetapi Maria, dia mengambil bagian yang terbaik, yaitu dengan duduk dekat kaki Yesus, dan dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Maria, dia menyimak firman Tuhan itu. Dia menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. Dia tidak peduli dengan yang lain. Mata hatinya hanya fokus kepada Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Betapa indah apabila saudara-saudara seiman duduk bersama-sama diam di dalam satu persekutuan. Itu yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang ketiga B, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat-Nya kalau kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihan Maria adalah tepat. Dia mengambil posisi untuk duduk dekat di kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Tuhan, sehingga Tuhan
memberikan satu pujian kepada Maria. Kita lihat ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian apa yang terbaik yang Maria dapat? Yaitu dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Segenap hatinya dia serahkan kepada Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Itulah yang terbaik, sehingga pujian disampaikan Yesus kepada Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rindulah hati kita seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik itu, Saudara? Itu kita menyerahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kitab Roma 12 mengatakan, karena dalam persekutuan, dalam ibadah itu ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ibadah itu berguna bukan buat hari ini saja, tetapi untuk masa yang akan datang. Ya, kita beribadah kepada Tuhan seperti kita menabung untuk masa depan kita, untuk keluarga atau untuk anak-anak kita. Demikian dengan kita beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu atau persekutuan kita dengan Tuhan itu mengandung banyak janji dan berguna dalam segala hal. Untuk hidup ini, untuk hari ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Itu berkaitan dengan satu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Apa janji Tuhan dalam kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan? Dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkatimu roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sungguh luar biasa ayat ini, Saudara. Janji Tuhan, berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa beribadah, yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Roti dan airmu tidak berkekurangan. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dan apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati. Karena kita mengutamakan Tuhan Tuhan dari segala. Karena kita memilih pilihan yang tepat, yaitu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, seperti pilihan Maria, pilihan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik. Terima kasih buat taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan hidup kami hari lepas hari, sehingga sama seperti Engkau Yesus yang menjadi Tuhan
Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada pada kami. Berkat yang Engkau sudah janjikan dalam kehidupan kami menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah akhiri dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.